Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rastiananda Indaryani Nur dengan NIM 2022 31044 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Igede Putu Bagus Krisna Pandey dengan NIM 2022 31042. Baik, di sini kami akan menjelaskan hasil dari insight atau hasil analisis dari dataset yang kami ambil. Dan untuk dataset yang kami gunakan yaitu populasi dunia dengan menggunakan metode Cummins clustering. Dan dari metode yang kami gunakan ini, kami mengidentifikasi dua klaster. Yang pertama, klaster negara dengan pertumbuhan populasi tertinggi. Kemudian, klaster kedua yaitu negara dengan pertumbuhan populasi rendah atau negatif. Dan hasil dari analisis ini akan dimanfaatkan oleh pihak pemerintah LSM atau lembaga swadaya masyarakat dalam menentukan prioritas interferensi yang tepat berdasarkan kondisi populasinya. Oke, langsung saja untuk penjelasan codingannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu import library, yang dimana pada kode ini yaitu merupakan langkah awal dalam program untuk menambahkan beberapa library yang memungkinkan melakukan analisis data dan memvisualisasikan data serta menerapkan clustering menggunakan metode Cummins. Nah, selanjutnya yang kedua ada load dataset, yang dimana di sini merupakan proses eh, pemanggilan dan pembacaan dataset yang digunakan yaitu populasi dunia. Selanjutnya yang ketiga ada pembersihan data dan persiapan, yang dimana di sini ada data cleaning and preparation, yang dimana kode ini melakukan beberapa langkah penting dalam tahap pembersihan dan persiapan data, yang dimana yang pertama merupakan penghapusan baris dan kolom yang tidak diperlukan. Selanjutnya, memastikan bahwa hanya ada data dari tahun 2015 hingga tahun 2023 yang digunakan. Dan yang terakhir, ada mengonversi data populasi menjadi format numerik untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya, yang keempat ada menghitung rata-rata pertumbuhan tahunan populasi. Yang di mana di sini calculate average annual growth rate from 2015 to 2023. Yang dimana kode ini merupakan proses perhitungan rata-rata laju pertumbuhan tahunan populasi dari tahun 2015 hingga tahun 2023 dan menambahkan hasilnya ke data frame sebagai kolom baru. Kemudian, kode ini menghapus baris yang memiliki nilai kosong dalam kolom pertumbuhan tersebut untuk memastikan bahwa analisis clustering yang akan dilakukan selanjutnya hanya melibatkan data yang valid. Baik, selanjutnya ada penerapan algoritma Cummins, di mana di sini ada apply Cummins clustering with to cluster. Nah, di sini kode ini bertujuan untuk menerapkan algoritma Cummins untuk mengelompokkan data menjadi dua klaster berdasarkan rata-rata laju pertumbuhan tahunan. Kemudian, kode ini menambahkan label deskriptif untuk masing-masing klaster agar lebih mudah dipahami. Peringatan yang muncul memberitahu pengguna tentang potensi masalah memori yang dapat diatasi dengan pengaturan tertentu. Nah, yang terakhir ada visualisasi hasil utama, yang dimana di sini ada visual the main result, yang dimana di sini kode ini merupakan proses untuk memvisualisasikan hasil clustering dengan menggunakan scatter plot untuk menunjukkan pengelompokan data berdasarkan rata-rata laju pertumbuhan tahunan. Setiap cluster ditandai dengan warna yang berbeda, dan centroid dari masing-masing cluster juga diplot. Judul dan label juga ditambahkan untuk memberikan konteks lebih lanjut. Nah, lanjut ke hasil visualisasinya, yang dimana di sini merupakan contoh atau hasil visualisasi dari pengolahan data menggunakan metode Cummins, yaitu populasi penduduk dari tahun 2015 hingga tahun 2023, yang dimana di sini terdapat dua centroid, yang dimana di sini diplot ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna biru.
Di sini juga dibagi menjadi 2 klaster, yang dimana klaster yang pertama merupakan yang berwarna biru yaitu high growth, dan klaster yang kedua yaitu low atau negative growth. Nah, mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini kita menganalisis wawasan klasternya. Pertama di sini kita menampilkan jumlah negara di setiap klaster dengan menggunakan fungsi value counts pada kolom klaster labor. Hasilnya menunjukkan jumlah negara di masing-masing klaster, yang dimana negara-negara apa saja yang termasuk dalam klaster populasi tertinggi atau high growth, dan populasi rendah atau negatif atau low or negative growth. Nah, selanjutnya di sini kita memisahkan data negara berdasarkan klaster. Untuk tiap klaster seperti high growth dan low or negative growth ini, kita membuat data frame baru yang hanya berisi nama negara di klaster tersebut. Kemudian data dari kedua klaster ini digabungkan menjadi satu data frame dengan 2 kolom, yang dimana klaster yang menyebutkan nama klasternya dan country name yang berisi nama negara. Kemudian hasil pengelompokan ini akan disimpan ke dalam file CSV dengan nama cluster result.csv. File ini memuat daftar negara berdasarkan klaster masing-masing, sehingga mudah digunakan untuk analisis lebih lanjut oleh pihak LSM. Dan bisa kita lihat di sini bahwa hasil outputnya, negara yang termasuk dalam populasi tertinggi itu berkisar sekitar 155, dan sedangkan negara yang termasuk dalam populasi rendah atau negatif itu berkisar 106. Dan untuk file CSV-nya ini akan otomatis tersimpan di laptop atau PC, dan juga akan tersimpan di sini, bisa juga. Dan ketika kita klik, bahwa akan muncul negara-negara mana saja yang akan masuk di dalam klaster high growth, dan negara mana saja yang akan masuk di dalam klaster low or negative growth. Oke, lanjut pada bagian di sini, itu menampilkan total populasi untuk setiap klaster dari tahun 2015 sampai 2023, yang dimana pertama kita melompokkan data berdasarkan klaster dengan menggunakan fungsi group by pada kolom klaster labor untuk mengelompokkan data berdasarkan klaster. Selain itu, kita juga menjumlahkan populasi di setiap klaster dengan menggunakan metode sum pada kolom yang berisi data populasi dari tahun 2015 hingga 2023. Dengan ini, total populasi setiap klaster untuk setiap tahun akan dihitung. Dan juga di sini kita menggunakan apply map untuk memformat angkanya agar lebih mudah dibaca. Dan ini hasil outputnya, di mana akan mengeluarkan total populasi dari tahun 2015 hingga tahun 2023. Bisa lihat di sini bahwa total dalam klaster high growth ini meningkat secara konsisten dari 57, sekian di tahun 2015 menjadi 60, sekian di tahun 2023. Ini menunjukkan tren pertumbuhan populasi yang stabil di negara-negara dalam klaster high growth ini. Kemudian di klaster low or negative growth ini eh, juga menunjukkan pertumbuhan populasi, tetapi dengan angka yang jauh lebih kecil dibanding dari klaster high growth ini, yang dimana populasinya meningkat dari 14, sekian pada tahun 2015 menjadi 16, sekian di tahun 2023. Oke, lanjut pada bagian ini tuh sebagai visualisasi tren. Untuk memudahkan melihat pola secara langsung, di sini kita bisa melihat bahwa rata-rata populasinya per klaster per tahun dalam bentuk grafik. Dan ini hasil output grafiknya bisa kita lihat bahwa klaster high growth ini atau yang warna biru ini memiliki garis yang terus naik yang menunjukkan peningkatan rata-rata populasi setiap tahunnya. Dan untuk klaster low or negative growth ini yang berwarna orange ini juga memiliki tren naik, tetapi dengan kemiringan yang lebih landai. Hal ini mengindikasikan pertumbuhan populasi yang lebih lambat dibanding dari klaster high growth. Oke, lanjut yang terakhir ini adalah memvalidasi hasil klasternya. Di sini kita menggunakan silhouette score dari Scalar Metric
yang di mana metrik ini mengukur seberapa baik setiap data cocok dengan klasternya sendiri dibandingkan dengan klaster lain. Dan parameter yang digunakan itu yaitu ini, data klinik, average annual growth, yang di mana itu ini tuh data fitur yang digunakan untuk clustering. Dan ini data klinik cluster ini tuh label cluster dari hasil clustering. Kemudian pada bagian inertia ini digunakan untuk mengevaluasi seberapa kompak cluster tersebut di mana nilainya diakses melalui atribut inertia dari model Cummins. Dan bisa kita lihat di sini hasil outputnya pada bagian solid score itu berkisar sekitar 0,57 yang terdefinisi sudah cukup baik atau layak, dan inertianya berkisar sekitar 135,44, yang artinya menunjukkan bahwa klasterisasi ini sudah cukup kompak. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.